gua macet nih. Buat kerja gua. Ayo cepetan dong. Sabar dikit kenapa sih? Bentar aja. Rumah udah lama ke rumah lagi loh. Iya, iya. Alia, nanti adek kamu bangun lagi loh, nak. Iya, iya, silakan. Ini lihat nih, Ibu belum selesai goreng pisangnya. Kalau nanti kita kesiangan, pelanggan kita pada lari cari makanan yang lain. Iya, Lia, kita kan juga mesti buru-buru. Sebelum anak-anak SD pada masuk kelas. Ntar kita keduluan tukang bubur lagi. Ya deh kak, ya deh bu. Alia minta maaf. Alia kan pengen bercanda sama adik, ya nggak adik? Bom. Bu, goreng pisangnya wangi juga. Nanti Ibu cobain ya. Makasih, Bu. Kamu ini. Kak, cepetan kak, ntar kesiangan. Iya. Cepetan kak. Aisyah, bagaimana sudah siap? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya sudah, kamu boleh berangkat sekarang. Tapi hati-hati ya, nak. Sepeda ini satu-satunya harta kita buat mencari uang. Jangan sampai hilang ya. Iya. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Bu. Hati-hati ya, nak. Waalaikumsalam. Ya Allah. Anak-anakku masih kecil ya Allah. Tapi dia sudah mau membantu saya untuk mencari nafkah. Lindungi dia ya Allah. Lindungi dia. Pisang goreng nikmat. Sebentar ya, Bu. Sabar ya. Sabar ya. Nih, Alia. Nih. Lagi. Ada barang lo. Sepeda butut itu maksud lo? Buat apaan? Nego lo. Kalau kita jual, lumayan. Laku gocap. Kita beri deh. Ayo langsung. Cabut yuk. Awas lo. Awas.
baunya yang banyak dong. Kemarin aja aku nggak kebagian. Iya, abisnya ludesnya cepet banget sih. Iya, insya Allah nanti Aisyah bilangin ke ibu biar bikin pisang gorengnya lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Aduh, Lia, korannya habis. Coba kamu ambil di sepeda ya. Sebentar ya, Kak. Dia mau ambilin. Iya. Sabar ya, Bu. Kak, sepeda kita hilang, Kak. Kak, sepeda kita hilang. Yang bener kamu. Bener, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Lia, gimana dong? Tadi sepeda kita di sini kan? Iya. Ibu lihat sepeda saya, Bu. Oh iya, saya nggak tahu deh. Makasih ya, Bu. Cari lagi yuk. Kak, itu sepeda kita, Kak. Dia mau kabur orang, Kak. Kamu kalau jalan lihat ya. Punya mata nggak sih? Dasar anak kampung kamu. Maaf, Tante. Saya nggak lihat. Brengsek. Kak, udah yuk, Kak. Lia. Sepeda kita. Maafin kakak ya. Kakak nggak bisa nangkep pencuri sepeda kita. Kak, sekarang kita pulang aja yuk. Kaki kakak berdarah. Kakak harus diobatin. Enggak, Lia. Kita mesti ngomong apa sama ibu? Nggak bisa. Kita nggak bisa pulang. Lagian kakak juga belum berani ketemu ibu. Kakak nggak mau buat ibu sedih. Mendingan sekarang kita cari ya sepedanya sampai ketemu. Emangnya masih bisa ketemu, Kak? Kan sepeda kita udah dicuri sama penjahat. Kakak yakin sepeda itu pasti dijual di toko loak. Lagian kalau emang rezeki kita pasti ketemu. Sekarang kita cari yuk. Makanan apaan sih nih? Kue londo, kagak ngerti gua makannya. Kagak ada ngolong-ngol apa. Bang, rokok atu. Bungkus. Atu biji aja. Nama juga minta. Waduh. Mas, punya korek nggak? Rimboton. Saya nggak merokok. Putih banget kayak sapi. Lagi nyari api nih. Kebeneran, kesempetan. Ini mas, asas. Neng, nyari api. Nih ada nih. Udah gembel di sini lagi lo. Nih, lumayan. Kemarin ini dong. Kan nyale. Kasih ya. Iya. Thank you. Mau kemana? Duduk ya. Anggap air mandiri. Nyokap lagi nggak ada. Rumah. Duduk. Waduh, mau dong jadi rokoknya. Enak, disedot-sedot. Jangan bang. Ntar kebakar lagi. Alah, kebakar dikit kagak nape-nape. Mau kemana sih, Neng? Hah? Nunggu angkot deh? Iya. Mendingan abang anterin naik Harley daripada naik angkot. Apa? Mau nganterin ayah? Iya. Ayah kan masih perawan. Lu masih perawan? Iya dong. Coba abang lihat. Enggak maksudnya. Waduh, bagus dong. Kalau lu masih perawan, ting ting, gue perjake tong tong, ting ting ketemu tong tong, ting ting tong tong, ting ting tong tong. Enak tuh. Udah deh, mendingan abang nganterin yuk.
pada sini panas. Benar. Iya. Anterin gue. Iya. Jangan macam-macam ya. Enggak, dikit. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Kak, itu toko sepeda, Kak. Mungkin sepeda kita ada di dalam toko itu, Kak. Nggak mungkin, Lia. Sepeda kita nggak mungkin ada di situ. Udah ya, kita nggak usah ke sana. Lia, jangan. Lia, jangan. Alia. Wah, bagus banget, Kak, sepedanya, Kak. Bagus banget. Lia, jangan. Itu bukan sepeda kita, Lia. Lia, jangan. Mau dibawa kemana sepeda gue? Hah? Mau dibawa kemana lo? Hah? Dasar kurang ajar. Lo mau maling ya? Hah? Lo disuruh maling sama siapa, hah? Sama siapa? Lo berkomplot sama maling ke? Ngaku aja lo. Gue laporin polisi baru rasa lo ya. Maafin adik saya, Bu. Adik saya bukan maling. Kita lagi nyari sepeda kita yang hilang. Udah dicari kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Maaf ya, Bu. Udah sana, pergi. Pergi sekarang. Udah pergi. Awas lo kalau balik lagi sini ya. Pergi. Gue nggak mau lihat muka lo lagi. Jangan sampai gue lihat lagi lo di sini ya. Gue bener-bener laporin polisi nanti lo. Awas lo ya. Kak, itu sepeda kita, Kak. Iya. Itu sepeda kita. Ayo kita kejar. Ayo kita kejar, Dek. Ayo, Kak, cepat. Ayo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya. Aduh. Bagaimana keadaannya? Udah bayan? Udah, Kang. Nih, engkau bawain hadiah. Sepede. Neng Ima kan udah lama pengen sepede. Alhamdulillah, akhirnya kesampean. Tadi ada anak muda yang jual sepedanya sama engkong. Tapi main sepedanya nanti aja ya. Kalau kaki Neng Ima udah baik ya. Ya, Kong. Makasih ya, Kong. Kita pulang aja ya. Tapi gimana dengan sepedanya, Kak? Itu kan sepeda kita. Itu udah bukan punya kita lagi. Kamu lihat kan cucu kakek itu? Kalau kita ambil sepedanya dari dia pasti sedih. Terus, ntar kalau kita jualan gimana, Kak? Jalan kaki kan masih bisa. Capek-capek sedikit, nggak apa-apa ya kan? Kalau ada rezeki, kita beli sepeda yang baru lagi. Tapi dari mana rezekinya, Kak? Kata ibu kan, rezeki cuma Allah yang tahu. Kita berdoa aja, ya. Udah sore, Lia.
aja yuk. Nanti ibu nyariin. Ya kak, kasihan ibu ya. Hasifah! Hasifah! Selamat siang, Bu Johar. Gak usah banyak basa-basi. Mana uang kontrakan untuk bulan ini? Mana? Bu, apa tidak sebaiknya kita bicara di dalam? Gak enak dilihat tetangga-tetangga, Bu. Mari, Bu. Ngapain Bu Johar pagi-pagi udah nyatronin kontrakan coba no? Ngapain lagi kalau bukan lagi utang? Gue yakin bentar lagi ada barang yang dibanting. Apa? Kamu nunggak lagi? Hah? Ngajar. Kamu pikir ini rumah nenek moyang kamu? Hah? Maafkan saya, Bu. Saya mohon Bu memberi keringanan pada saya, Bu. Saya janji, insya Allah saya akan membayarnya. Soalnya tagihan saya di warung-warung belum terkumpul semua, Bu. Itu urusan kamu. Saya kesini untuk menagih uang sewa kontrakan ini. Mana? Saya tidak akan pergi sebelum kamu bayar. Titik. Atau kamu, saya akan usir dari rumah ini. Bu, jangan Bu, saya mohon jangan Bu. Jangan usir saya mohon Ibu memberi toleransi pada saya. Toleransi? Saya tidak akan memberikan toleransi buat kamu. Sekarang bayar. Ibu ini gimana Mana sih? uangnya? Di dalam bagian kecil. Apa kamu dan ketiga anak kamu harus dipisahin. keluar dari rumah ini? Lagi di sini aja. Keluar! Heran deh. Kamu betul, Tinja. Bude juga heran. Apa yang membuat kalian diam? Padahal di dalam sana ada tetangga kita yang sedang teraniaya. Harusnya ada yang bantu, kan? Masya Allah. Kalian ini kenapa sih? Kita semua kan tahu bagaimana sifatnya Ibu Johar kalau sedang marah. Ringan tangan. Bagaimana kalau Ibu Sifah itu sampai ditampar? Ayo pergi! Pergi! Keluar! Tinggalkan rumah ini! Keluar! Saya mohon, Bu. Kasihanilah saya, Bu. Kalau Ibu mengusir saya, anak-anak saya mau tinggal di mana, Bu? Saya mohon. Kamu kan punya otak. Pikir aja sendiri. Tinggal sana di kolong jembatan yang gratisan. Biar kamu jadi gembel sekalian. Ayo cepat. Tinggalkan rumah ini. Pergi. Saya mohon, jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Pergi nggak? Jangan, Pergi. Pergi dari sini. Cepat. Keluar dari rumah ini. Baik, kalau kalian memang takut, biar saya dan Tinja yang menghadapi Ibu Johar. Jangan Bude, jangan. Bukannya kita nggak mau bantuin, cuma kita takut kalau kita ditampar. Terus kita mau tinggal di mana kalau kita diusir dari rumah itu? Benar, Bude. Bu Johar itu kan kejamnya ngelebihin company. Iya Bude. Tapi anehnya, dia tuh nggak pernah ditangkap sama polisi. Iya. Nggak ada yang berani ngelaporin. Oh, jadi ibu berdua ini takut sama Bu Johar. Nih, Bu Johar nih. Nih. Ayo cepat keluar. Tinggalkan rumah ini. Ayo keluar. Ayo keluar. Pergi. Jangan usir saya dan anak-anak saya, Bu. Saya mohon. Kalau kamu tidak punya uang, tinggal sana di kolong jembatan yang gratisan. Ayo pergi. Pak, pergi. 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 Bu Johar, hentikan. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Mengusir dan melempar orang dari rumah yang selama ini dia rawat. Masya Allah. Ibu Sifah berhak mendapatkan keringanan selama masih dalam batas kewajaran. Hei Lastri, mau apa kamu di sini, hah? Berani-beraninya kamu ikut campur urusan orang. Ini rumah saya. Yang ngontrak di sini harus ikut seluruh aturan saya. Kalau mereka tidak mau, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Masih banyak orang yang mau kontrak di rumah ini. Heh, kamu tahu, orang-orang miskin seperti mereka tidak perlu dikasihani. Bu, mungkin ibu lupa. Karena ibu punya uang, ibu merasa berhak untuk membeli manusia. Bu Johar, manusia itu punya harkat dan martabat yang mutlak diberikan Allah. Dan tidak seorang pun yang bisa merampasnya. Kalau dia punya harkat dan martabat dan juga harga diri, dia tidak akan pernah menunggak. Keadaan yang kadang-kadang membuat manusia tidak berdaya untuk melawan nasib. Tolong, Bu, beri keringanan pada Ibu Sifah. Saya yakin, menolong satu orang tidak akan membuat Ibu menjadi miskin. Brengsek nih orang-orang. Pakai sok nasihatin saya lagi. Hah, dasar. Saya kasih waktu kamu sampai malam hari ini juga. Kalau sampai
sampai malam ini kamu tidak bisa melunasi, kamu dan anak-anak kamu akan saya usir keluar dari rumah ini. Ya Allah. Apa lihat-lihat? Dengar ya, ini juga peringatan buat kalian semua. Kalau ada yang berani nunggak, saya akan lemparkan kalian semua ke jalanan, biar jadi gembel sekalian. Kak, kakak jangan nangis terus dong. Kalau kakak nangis, dia juga ikut nangis, Kak. Mendingan sekarang kita berdoa aja yuk. Yuk. Ya Allah, apa yang mesti Aisyah bilang sama ibu? Tolong kami ya Allah. Tolong berikan kami jalan supaya kami bisa membeli sepeda lagi. Ada mangsa gua nih. Kak, kasihannya kakek itu. Kakek itu buta. Iya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau kakek itu dengar, pasti dia sedih. Mendingan sekarang kita bantuin kakek itu nyebrang yuk. Yuk, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Boleh nggak Alia bantuin kakek nyebrang? Iya, Kek. Kebetulan kita juga mau nyebrang. Jadi sekalian aja Aisyah tuntun kakek. Terima kasih, Nak. Memang kalian berdua anak yang baik. Yuk, Kek. Ayo. Copet! Lepasin! Kek, ini dompet kakek. Oh iya. Terima kasih. Kalian telah menyelamatkan kakek. Iya. Kakek mau kemana? Kakek mau ke masjid, mau sholat. Ya udah, kalau gitu biar kita anterin aja ya, Kek. Terima kasih. Yuk. Abang nggak apa-apa nganterin aja jauh-jauh. Kagak nape-nape. Semakin jauh, semakin asik. Bener, Bang. Iya. Marah-marah sama ayah. Kagak nyampe-nyampe juga nggak nape. Abang reda dunia akhirat. Asik lagi. Makasih ya, Bang. Iya. Makasih ya, Bang. Iya. Nah, sekarang kan ini udah malam nih. Abang pulang aja. Nanti kesasar, gelap. Nggak apa-apa. Biar abang nungguin babe lo. Mau ngapain? Ada deh. Abang pingin. Lo tau dong. Dari mana aja lo? Babe ini. Assalamualaikum. Tenang. Kefalak ya Abi. Aduh. Kenalin. Baron Alfonso, penguasa Ame Jagoan Kampung Keramat Asem. Calon mantu Babe. Calon mantu. Emang lu mau kawin sama siapa? Babe, pakai belagak pilon. Masa saya mau dikawinin sama kambing? Ya mana perawan Babe. Tadi pas saya pulang, saya udah speak sih. Kayaknya cocok. Tuh, si Wahenol. Emangnya kenapa, Be? Masa Babe gak mau punya calon mantu kayak saya? Keren. Apa? Si Mimin kan bini gue. Hah? Bebe, ampun, Be.
Aduh, saya bercanda. Saya cuma acting. Saya cuma kang ojek nganterin doang. Ampun, Be, ampun. Be. Aduh. Aduh. Waduh, jebol lagi anuan gue. Be, nih itu basah nih. Ampun. Aduh. Berani sekali lagi ganggu bini gue lo. Nih, golok nih. Gue tebas lo, gue bacok lo. Tuh bangke, jangan mentang-mentang lu punya bendo. Lo kata gue takut. Ayo, kita adu ilmu. Gue pengen tahu semana ilmu lo. Lo lihat di bendo gue. Hah? Siapa yang nanti nih? Megarpu. Wah, jangan-jangan langsung main. Sini lo, kau berani lo. Masuk. Masuk lo. Masuk. Woi, Apa lo? Berani lawan gue lo? kakak mau ambil motor, tinggalan. Bacok lo ya. Kakak. Masya Allah. Kemana anak-anak ini jam segini kok belum pulang ya? Apa yang sedang terjadi pada dia ya Allah? Ya Allah, lindungi dia ya Allah. Aku harus mencari anakku. Tidak seperti biasanya. Hingga malam ini dia belum pulang. Kenapa hati saya begitu takut ya Allah? Mohon lindungi anak saya ya Allah. Lindungi anak saya. Pak, malam-malam begini mau kemana? Alia dan Aisyah sampai jam segini belum pulang, Bude. Belum pulang? Dari pagi? Aduh, Pak, bagaimana ini, Pak? Tenang. Ibu Hasifah tenang dulu. Tolong ceritakan duduk persoalan yang sebenarnya. Seperti biasanya, pagi tadi anak saya jualan pisang goreng keliling kampung. Tapi sampai malam ini belum pulang. Saya takut anak saya diculik, Pak. Diculik? Masya Allah. Jangan berpikir terlalu jauh. Belum tentu semuanya benar. Mungkin dia pulang sekolah, mampir dulu rumah temannya, atau ada sesuatu yang membuat dia takut untuk pulang. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan sepeda mereka dicuri. Kebetulan kami dari rumah Pak RT dan mendengar berita tadi pagi Hasib kita mengejar maling, tapi nggak dapat. Ijal dan Dimas juga tahu soal itu. Dan saya belum sempat ketemu mereka. Ijal dan Dimas. Kalau begitu kita harus cari mereka sekarang. Ayo, boy. Hati-hati. Aduh, Ijal Dimas gimana sih? Kok nggak bilang sama Tante Tinja dari tadi pagi? Kan kalau gitu Tante Tinja bisa nolongin. Nolongin gimana? Orang malingnya aja nggak kuber. Larinya tuh cepet banget, kayak kilat tahu. Tahu nih, mending sendiri bisa. Oh, jadi kalian berdua ngeremehin Tante Tinja. Gini-gini Tante Tinja dulu pernah jadi atlet maraton, lari internasional. Sekarang kalian kenapa belum pada pulang? Pasti kalian takut ya? Kita bukannya takut, Tante. Tapi kita nggak tega ngeliat ibu nangis. Aduh. Kalian ini gimana sih? Kalau punya masalah tuh dihadapi, bukan lari.
Jangan kayak Tante Tince. Ini Tante Tince korban dari lari dari masalah, lari dari kodrat. Jangan bilang sama yang lain. Cepetan, Tante Tince keluar. Kalau gini kan semua jadi susah. Coba. Kamu hati-hati jalannya. Aisyah, Alia, Ibu. Nak, kamu dari mana saja sih? Jam ini baru pulang. Ibu cemas memikirkan kamu. Maafin kita ya, Bu. Aisyah nggak bisa jaga amanah Ibu. Ya, Bu. Ya sudah. Yang penting kamu sudah pulang, Ibu sudah senang. Ya. Nah, kamu jangan sedih. Kalau memang sepeda itu jadi milik kamu, pasti akan kembali. Tapi jika tidak, insya Allah akan mengganti dengan rezeki yang lain. Ya, Bu. Ibu kalian benar. Kadang-kadang cobaan itu datang tanpa terduga. Mungkin Allah mau mengingatkan kita kalau seluruh yang ada di dunia ini adalah mutlak milik Allah. Karena itu setiap saat bisa diambil kembali. Ini semua cobaan dari Allah. Tergantung kita tabah dan bisa menerima cobaan itu atau enggak. Insya Allah, di balik semua ini, Allah akan menaikkan derajat kalian. Sudah malam. Sebaiknya Ibu Hasifah bawa anak-anak pulang. Mereka pasti lelah. Sudah waktunya mereka istirahat. terima kasih ya Kak. Terima kasih Bude. Yuk. Ayo cepat keluarkan semua barang-barangnya. Lempar ke jalan, semuanya. Oke, Bu. Saya bosan selalu mendengar alasan si Asifah tiap bulannya nunggak terus. Dia pikir saya ini panti sosial. Ayo lempar semua ke jalanan. Semua. Bu Johar, apa nggak sebaiknya nunggu sampai si Asifah pulang? Iya, Bu. Dia kan janda. Terus penghasilannya ngandelin dagang pisang goreng. Diusir. Kesian, Bu. Iya. Kenapa sih Bu? Tega banget. Kalian berani-beraninya ikut campur urusan saya ya? Ini rumah saya. Saya mau ngusir orang itu hak saya. Kalian juga bisa saya usir dari sini kalau saya mau. Jadi kita yang diusir, kita kan bayar. Iya, sama. Jangan ikut campur ya. Jadi manusia kerjaannya. Orangnya nggak ada di rumah. Rumahnya diacak-acak. Mentang-mentang orang kaya. Yang begini ini biasanya matinya bakalan susah. Dia kira hartanya bakalan bisa beranak kali. Astagfirullah, nggak ada takutnya sama Allah. Ngomong apa kalian? Bubar sana, bubar! Masya Allah. Buat apa yang monyet? Ayo bubar! Pada saat Ibu mengatakan sesuatu akan terjadi pada kita. Bubar! Bu Johar, Bu. Apa yang sudah terjadi, Bu? Kamu buta ya? Barang-barang kamu ini akan saya ambil untuk dibakar. Karena kamu tidak mampu bayar uang kontrakan. Ngerti? Bu Johar, ini kan sudah malam, Bu. Saya mohon kasihan saya dan anak-anak saya, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mohon. Stop. Saya tidak mau dengar lagi alasan kamu. Kamu sudah saya kasih waktu sampai malam ini. Dan kamu tidak mampu untuk membayarnya. Jadi sekarang kamu tinggalkan rumah ini. Pergi sana. Saya akan mengunci rumah ini sekarang juga. Ayo kunci. Saya mohon, Bu. Bu, saya mohon, Bu. Bawa kuncinya. Oke, Bu. Ayo. Kita cari tempat berteduh yuk, Bu. Iya, Bu. Kita nggak mungkin rumah berteduh di rumah tetangga. Mereka pasti juga takut diusir sama Bu Johar. Baju Ibu udah basah. Alia sama Farhan juga udah menggigil. Aisyah takut Ibu nanti sakit. Ayo Bu, saya cari tempat berteduh. Aisyah, Ibu gak apa-apa, Nak. Ibu sudah menyengsarakan kalian semua. Maafkan Ibu, Nak. Ayo Bu, ayo Bu. Maafkan Ibu.
Ibu sudah membuat kalian menderita. Tidak seharusnya ibu memperlakukan kamu seperti ini. Seharusnya ibu melindungi kamu. Maafkan ibu. Enggak, Bu. Ini bukan salah ibu. Ini bukan Sri bilang. Apa yang kita dapat sekarang ini adalah ujian dari Allah. Kamu benar. Seharusnya ibu tidak boleh mengeluh seperti ini. Kalian adalah harta yang paling berharga dari Allah. Kalian menjadi anak yang baik dan soleha. Bu, kalau ibu bilang kayak gitu, ibu jangan nangis, Bu. Enggak, nak. Kamu juga jangan nangis ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan kita bisa melewati musibah dengan ini. Ibu yakin di balik semua ini pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya Allah, aku percaya padamu seperti aku percaya akan takdir dan hari akhir. Ya Allah, aku pasrahkan padamu. Aku serahkan semua yang terjadi dan akan terjadi ke tanganmu. Ya Allah, hanya kuasamu yang bisa menyelamatkan kami. Tolong lindungi kami. Ya Allah, berikanlah iman yang kuat dan keikhlasan pada kami, sertai dirimu dalam setiap langkah kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk tetap mengingat-Mu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Kaulah Maha Pemberi Karunia. Iya, ini nanti akan saya cek lagi. Pokoknya ibu tinggal masuk doang. Ya, tapi nggak bocor kan? Nggak bocor. Enggak. Pokoknya ini Bu sudah murah, bagus pula. Tapi jangan telat bayar ya Bu ya. Assalamualaikum. Ngapain kalian di sini? Saya ini sudah nggak mau lagi dengar ocehan kalian. Si Hasifah itu kan yang salah, nggak bayar uang kontrakan. Kok malah saya yang disuruh tanggung jawab? Iya, tapi caranya bukan begitu. Masa mengusir orang tengah malam buta? Pakai dong perasaan kamu. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan mereka? Bodoh amat. Mereka mau celaka kek, mau mati kek, bukan urusan saya. Emang saya pikirin. Aduh, susah deh jadi wanita cantik. Udah gitu pinter kayak Tince gini. Dimana-mana dibutuhin sama orang-orang. Pagi-pagi udah dibuat repot sama ibu minta diantarin ke puskesmas, ke posyandu kayak begini. Mana si angkot? Ya Allah. Ngapain sih lu sini, Wadam? Bang Baron tak keren-keren. Pasti deh sengaja ngikutin Tince kan dari jauh. Wadam, jaga bacot lo ya. Siapa yang mau godain lo? Najis. Orang gue mau liat nih, pengumuman, ntar ada band di kampung. Ben. Emang Bang Baron bisa baca? Sengaja kan Bang Baron ngikutin Tince. Sebenarnya Bang Baron suka sama Tince, cuma Bang Baron nggak bisa ngungkapin aja dari dulu. Apa? Suka sama lo? Haram jadah. Gue ngeliatin lo aja, udah jinal mata namanya. Serah Bang Baron. Pagi Tante, mau numpang nanya Tante, rumahnya Aisyah sama Alia sebelah mana Tante ya? Ay, Bapak kebetulan aja sama orang yang tepat. Tince Marince tahu rumahnya di mana. Saya tetangganya. Semalam dia diusir Pak, kasihan. Sekarang saya lagi ngurusin. Bapak hitam amat. Hitam Tante ya. Minta anterin Tante ya. Dia aja panggil Tante. Tuh kan berarti gue kayak cewek. Dasar bodoh, kumis saya digedein. Pak, hati-hati. Wadam tuh, onderdilnya bejalo. Biar rasa lo. Bismillahirrahmanirrahim.
ada siapa? Kakek, Om. Aduh. Panggil saja kakek Bono. Namanya lucu, Bono. Boboknya nongkrong. Ya udah Pak, jalan. Ih, kakek Bono kok pakai kacamata dalam mobil? Apa jangan-jangan dia buta? Lucu, tapi nggak apa-apa deh. Tinju naik mobilnya bagus, jadi kayak orang kaya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa kali saya ingatkan. Ibu Hasifah itu adalah seorang janda dengan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Masa tega membiarkannya terlunta-lunta di jalanan? Mana hati nurani ibu sebagai seorang perempuan? Udah, diam. Saya ini datang ke sini untuk mengurus orang baru yang akan tinggal di rumah bekas Hasifah. Kok malah saya diserang? Masya Allah, siapa yang mau menyerbu? Kami kesini hanya ingin mengingatkan. Hati-hati Bu Johar, jangan sampai Anda menyesal. Hukumannya sangat berat sekali. Menzolimi anak yatim dan janda. Bukan begitu Pak Ustadz? Betul sekali ya. Allah telah memerintahkan pada umatnya agar menyayangi anak yatim. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Heh, udah diam. Kuping saya ini panas dengar semua ocehan kalian. Mendingan sekarang kalian pergi. Pak De, Bu De, Yoyo. Ini ada Pak Bono, dia mau cari. Oh, pasti jadi saya. Pak, kenapa Bapak perlu rumah kontrakan untuk supirnya Bapak? Ini geran. Orang Pak Bono ini mau cari Alia sama Aisyah. Dia mau ngasih hibah. Hah? Apa? Hibah? Bu, tolong. Tolong. Bangun, Bu. Bude, ada apa Bude? Bu, ada orang yang mencari Aisyah dan Alia. Kakek Bono, kakak. Maaf, kok Bapak bisa kenal dengan anak-anak saya, Pak? Saya kakek Bono. Mereka ini pernah menolong saya dan menyelamatkan saya. Saya sangat berhutang budi. Untuk itu, saya akan memberikan hibah kepada Alia dan Aisyah. Hibah? Hibah apa, Pak? Hibah berupa tanah berikut rumah di atasnya. Alhamdulillah. Dan rumah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di zaman seperti sekarang ini ada orang yang memberikan tanah berikut rumah sebagai saksi pada kita. Ini mimpi, benar-benar mimpi ini, Nak. Ibu Hasifah, ini bukan mimpi. Ini hadiah dari Allah. Jawaban atas doa ibu dan anak-anak selama ini. Di mata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Ya benar. Saya sudah mendengar kisah hidup kalian. Sangat tidak adil. Saya yang sudah usur ini mempunyai banyak tanah dan rumah. Sementara ada seorang janda dan punya anak sudah yatim. Hidupnya terlunta-lunta. Masya Allah. Kekayaan ini adalah titipan Allah. Alia Aisyah, terimalah hibah dari kakek ini. Dan mulai saat ini, kalian sudah bisa menempati rumah baru kalian. Terimalah.
Minggir, jalan lagi, ambil. Emangnya siapa yang sakit? Jangan-jangan Ibu Johar, Pak. Ayo cepat kita lihat. Seperti kita di sini sudah memaafkan ibu. Ucapkan bu, ayo bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Betapa malangnya nasib Ibu Johar. Dia meninggal tanpa sempat bertobat. Ternyata harta yang dia miliki tak mampu menolongnya dari maut. Mungkin Ibu Johar lupa kalau harta itu cuma sebuah titipan. Karena ketika manusia mati, yang dibawa hanyalah ibadah dan amal soleh. Cuma itu. Cuma itu yang bisa menolong kita dari siksa api neraka. Bukan uang, bukan harta, bukan pangkat, dan bukan kedudukan. Seperti janji Allah pada umatnya. Kejarlah akhirat, maka dunia akan melayanimu. Amin, amin, ya robbal alamin.